Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan. Tak lupa pula salawat berikan salam kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang mana kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Dinda Agilia Borsutumorang dengan NIM 0705-2018 dari Prodi Fisika semester 6 Winsus Sumatera Utara Medan. Adapun untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar ekonomi syariah dan menghubungkannya dengan ekonomi fisika dengan Bapak dosen pengampu Bapak Pandapotan Harahap SPD MPD MPFIS. Baiklah, adapun bagian pembahasan atau bagian pokok pembahasan yang akan saya bahas untuk video kali ini yaitu tentang prinsip dasar ekonomi syariah, hubungan dasar ekonomi syariah dengan ekonomi fisika. Selanjutnya yaitu adalah definisi ekonomi syariah. Jadi di sini terkait pengertian ekonomi syariah, terdapat beberapa pakar ekonomi syariah yang memberikan pendapatannya, yaitu sebagai berikut, yaitu adalah Muhammad Abdullah Ar-Arabi memberikan definisi ekonomi syariah, yaitu sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut, sesuai dengan tiap lingkungan dan masa. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Yang pertama itu ada prinsip tauhid. Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi, melainkan mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala dan kepuasan spiritual dan sosial. Yang kedua itu ada prinsip keadilan. Jadi di sini keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Selanjutnya itu ada prinsip al-mashalah. Kemaslahatan adalah tujuan pembentukan hukum Islam, yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan cara mengambil manfaat menolak kemarodotan. Selanjutnya adalah prinsip perwakilan atau khalifah. Manusia adalah khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Selanjutnya adalah prinsip amar ma'ruf. Jadi di sini nahi mungkar amar ma'ruf yaitu keharusan mempergunakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha, sedangkan prinsip nahi mungkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, goror, maisir, dan haram. Selanjutnya yang terakhir adalah prinsip tazkiyah. Jadi di sini tazkiyah berarti penyucian dalam konteks pembangunan. Proses ini mutlak diperlakukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai agen of development. Selanjutnya yaitu tentang prinsip dasar ekonomi syariah, juga dikenal sebagai prinsip-prinsip ekonomi Islam, adalah seperangkat panduan atau nilai-nilai yang mendasari sistem ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Jadi di sini berikut adalah beberapa prinsip dasar ekonomi. Yang pertama itu adalah larangan atau riba atau bunga. Jadi di sini riba adalah praktik pemberian atau penerimaan bunga atau tambahan yang ditentukan secara tetap dalam transaksi keuangan. Dalam ekonomi syariah sendiri, riba dilarang karena dianggap sebagai eksploitas dan tidak adil. Sebagai gantinya, ekonomi syariah mendorong bagai hasil profit sharing dan pembiayaan berbasis keuntungan. Yang kedua yaitu adalah larangan goror, yang artinya ketidakpastian yang berlebihan. Goror adalah ketidakpastian yang berlebihan atau ketidakjelasan dalam transaksi. Ekonomi syariah mendorong transparansi, kejelasan, dan keadilan dalam transaksi agar tidak terjadi goror yang berlebihan. Selanjutnya tentang larangan masyir atau perjudian. Masyir sendiri adalah praktik perjudian yang melibatkan spekulasi dan keuntungan yang tidak dihasilkan secara adil.
Ekonomi syariah sendiri melarang praktik perjudian dan mendorong kegiatan ekonomi yang produktif dan berbasis pada risiko yang wajar. Selanjutnya itu adalah hubungan dasar ekonomi syariah dengan ekonomi fisika. Jadi di sini jelaskan bahwasannya hubungan dasar antara ekonomi syariah dengan ekonomi fisika terletak pada konsep dasar prinsip-prinsip yang mendasari keduanya. Ekonomi syariah sendiri adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Sedangkan kalau ekonomi fisika adalah pendekatan ilmiah yang menggabungkan antara ekonomi dengan fisika dalam analisis dan pemodelan fenomena ekonomi. Beberapa konsep dalam ekonomi fisika yang relevan dengan ekonomi syariah sendiri yaitu adalah yang pertama sementara yang pertama itu adalah sistem kompleks. Jadi ekonomi fisika memandang ekonomi sebagai sistem kompleks yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berinteraksi. Hal ini sesuai dengan pandangan ekonomi syariah yang mengakui kompleksitas dan ketertarikan dalam sistem ekonomi. Yang kedua adalah keseimbangan termodinamika. Jadi ekonomi fisika ini memanfaatkan prinsip-prinsip termodinamika untuk menjelaskan fenomena ekonomi termasuk keseimbangan dan ketidakseimbangan dalam pasar. Jadi prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks ekonomi syariah untuk menganalisis stabilitas ekonomi yang berlandaskan pada prinsip keadilan. Jadi sementara itu. Yang ketiga adalah optimasi sumber daya. Ekonomi fisika menganalisis bagaimana sumber daya yang terbatas dapat dioptimalkan untuk mencari tujuan tertentu. Nah, dalam konteks ekonomi syariah, konsep ini dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial yang seimbang dan adil. Jadi secara keseluruhan, hubungan antara ekonomi syariah dan ekonomi fisika terletak pada prinsip-prinsip dasar yang saling melengkapi. Ekonomi syariah memberikan panduan moral dan etika dalam sistem ekonomi, sedangkan ekonomi fisika memberikan pendekatan analitis dan pemodelan yang dapat digunakan untuk memahami fenomena ekonomi secara lebih komprehensif. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.